Pasaunan bea ganggu di panoruhon nai maradian doro aku molohu haposi nang sitau non di pasonggo sai jonong do tuhaki nang sitau non di pasonggo sai jonong do tuhaki. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memperoleh kesempatan di hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami kepadamu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 14 ayat 7. Demikian dikatakan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami. Ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo hajahaton nami manidangi dopak kami ale Jahoba. Bahen mahobar tu guarmu, aitorop do panudalion nami, dopak hodo hami mardosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita merasa kita bebas dari dosa? Adakah di antara kita satu orang pun yang mengatakan dirinya tidak pernah berbuat dosa atau merasa bersih dari setiap kesalahan, bersih dari setiap perbuatan yang tidak Allah kehendaki? Namun Alkitab mengatakan, menyaksikan sejak sedia kala semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia sudah berdosa. Bahkan ketika ia lahir, manusia itu, bayi yang baru dilahirkan itu sudah berdosa, baik dosa keturunan ataupun dosa orang tuanya. Lalu apakah dosa itu akan menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau justru dosa itu, kesadaran kita akan dosa itu membuat kita semakin dekat kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dosa akan mendatangkan penghukuman, bahwa dosa akan mendatangkan celah akan kehidupan kita, bahwa dosa yang kita lakukan akan membuat Allah kecewa di dalam kehidupan kita dan membuat kita menderita di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab sekalipun mengatakan dalam kitab Roma bahwa upah dosa ialah kematian. Tetapi dikatakan renungan kita hari ini, ternyata dosa tidak menghambat kita untuk melihat bagaimana kasih Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita ingin melihat bagaimana Tuhan selalu ada di pihak kita. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mungkin kita sering berkata, aku adalah orang yang sangat berdosa. Mungkinkah Allah akan tetap berada di pihakku? Mungkinkah Allah akan masih memberikan kasih-Nya? Kita sering mengkonsepkan Allah atau membuat Allah sebatas ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita berbuat dosa, kemungkinan Allah akan meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yeremia ingin mengatakan kepada kita, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami. Bentuk penyerahan diri Yeremia, bentuk doa Nabi Yeremia, walaupun ia merasa dia orang yang berdosa, tetapi ia ingin meminta bagaimana Allah supaya tetap ada di pihak kita. Kita
kita ingin melihat bagaimana sebenarnya Allah senantiasa berada di dalam hidup kita, berada selalu di pihak kita. Yang pertama, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak dapat kita pungkiri, manusia tidak seorang pun yang terlepas dari kesalahan, baik kesalahan ringan ataupun kesalahan yang sangat fatal yang bisa membekas di dalam hati setiap orang yang merasakannya. Kesalahan-kesalahan kita itu tentu terekam di dalam memori seseorang yang mungkin kadangkala sangat melukai hati seseorang atau bahkan sangat mengecewakan Allah. Namun apakah kesalahan kita tersebut membuat kita jauh dari Allah? Apakah kesalahan kita itu membuat kita untuk terhambat mengenal Allah di dalam kehidupan kita? Atau apakah kesalahan kita membuat Allah untuk berhenti memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita? Allah, Tuhan selalu ada di pihak kita, sekalipun kita berada di dalam kehidupan yang sering melakukan kesalahan. Lalu yang kedua ingin kita lihat bagaimana Allah juga mentransformasi atau mengubah kehidupan manusia. Allah senantiasa memonitor setiap hati manusia agar kiranya Allah mengubah, memperbarui hati manusia dan memberikan sebuah kehidupan yang baru. Pekerjaan Allah untuk mengubah hati setiap manusia. Bahkan orang yang kita lukai sekalipun Allah turut bekerja untuk mentransformasi hatinya. Agar kesalahan yang kita lakukan bisa diampuni. Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah bentuk keberpihakan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu kita juga melihat bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Orang yang menyadari Allah ada di pihaknya adalah orang yang mampu mengakui kesalahan, yang mampu menyadari, mampu merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ini adalah buah orang yang sudah mengakui bahwa Tuhan selalu berada di pihaknya, bahwa Tuhan selalu menolongnya, bahwa Tuhan selalu berpihak kepadanya. Dia mampu menyadari, menyerahkan diri. Seperti di dalam renungan kita hari ini, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ini adalah bentuk pengakuan yang harusnya lahir dari inti hati manusia. Orang yang menyadari Tuhan selalu ada di pihaknya adalah orang yang mampu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang mampu menyadari kesalahannya di hadapan Allah. Orang yang mau diperbaharui, orang yang mau bertobat setiap hari karena ia sadar bahwa Tuhan selalu ada di pihaknya, bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya dan selalu menolongnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan kita katakan, jangan pernah sekalipun kita katakan Tuhan tidak ada di pihakku. Sekalipun kita melakukan kesalahan, itu tidak menjadi penghambat bagi Allah untuk melakukan atau menunjukkan kasih-Nya. Sekalipun kita manusia berdosa, Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Allah selalu turut serta bersama kita. Allah selalu berada di pihak kita, meluluhkan hati kita, meluluhkan hati orang-orang yang kita sakiti, sehingga mereka mau kembali menerima kita dan mau menyedengkan telinganya kepada kita. Allah selalu mentransformasi hati manusia, baik kita maupun orang yang kita lukai. Allah tidak akan pernah mempermalukan kita, sekalipun kita manusia pendosa. Bapak Ibu, tetaplah berpihak kepada Allah dan tetaplah terima dan sadari bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada di pihak kita dan tetaplah rendah hati agar kita mengenal keberpihakan Allah dan tidak perlu khawatir. Amin. Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
Amin.